Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi bersama kami di Dapur Sekilas Info. Nah, untuk tema video kita kali ini, kita mau share nih untuk sahabat-sahabat semua satu lagi ide kue lebaran yang rasanya tidak akan mengecewakan. Yang nama kuenya adalah kue sagu keju, kue kering dari bahan tepung tapioka dan keju yang rasanya benar-benar enak, renyah, dan pastinya keluarga di rumah pasti akan suka dengan rasanya. Jadi yuk kita langsung saja lihat proses pembuatannya dan berikut bahan-bahannya. Oke, sekarang kita akan langsung membuat adonan kue sagu kejunya. Tapi sebelum itu kita akan sangrai dulu tepung tapiokanya. Di resep ini kita menggunakan kira-kira 400 gram tepung tapioka. Selanjutnya kita masukkan juga daun pandan. Jadi selain tepungnya ini supaya menjadi lebih kering, juga supaya tapiokanya ini menjadi lebih wangi. Untuk besaran kompornya kita cukup gunakan api kecil saja, supaya tepungnya ini tidak berbau gosong. Nah, saat menyangrainya kita harus terus mengaduk-aduk tepungnya supaya tersangrai dengan baik, karena jika hanya didiamkan saja maka seperti yang sudah kita sebutkan tadi, tepungnya bisa-bisa menjadi gosong. Ya, setelah 5 menitan kita menyangrainya, tapiokanya tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Oke, jika tapiokanya sudah cukup dingin, sekarang kita mulai membuat adonan sagu kejunya. Pertama, kita campurkan terlebih dahulu 150 gram gula halus dan 200 gram margarin. Dan kalau sobat mau kuenya menjadi lebih wangi dan lebih enak, maka sobat bisa pakai margarin yang beraroma butter. Oke, selanjutnya tinggal kita mixer. Kita mixer sampai teksturnya menjadi lembut seperti ini. Nah, jika sudah lembut seperti ini, sekarang kita bisa masukkan 2 buah kuning telur dan 1 saset kecil santan instan. Di resep ini kita pakai santan instan yang ukuran 65 ml. Oke, sekarang tinggal kita mixer sampai tercampur rata. Oke, jika bahan adonannya sudah tercampur, sudah lembut seperti ini, maka selanjutnya kita akan masukkan bahan selanjutnya, yaitu keju parut. Di resep ini kita pakai keju parut kurang lebih sebanyak 200 gram. Kemudian kita aduk perlahan menggunakan spatula. Kita aduk-aduk perlahan seperti ini. Kalau sudah tercampur seperti ini, sekarang kita bisa memasukkan tepung sagu atau tepung tapiokanya secara bertahap. Kita masukkan tapiokanya setengah dulu, kemudian kita aduk kembali. Nah, kalau sudah agak tercampur seperti ini, sekarang kita masukkan kembali sisa tepung tapiokanya. Kita lakukan terus sampai tapiokanya ini habis. Oke, sekarang kita hanya perlu mengaduk-aduknya saja sampai semua bahannya tercampur rata. Dan sekali lagi, di sini kita hanya menggunakan spatula untuk mencampurnya. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, sekarang kita coba masukkan ke dalam plastik segitiga atau plastik spuitnya. Lalu ujung plastiknya kita potong. Lalu kita tes membentuk kuenya dengan menekan plastiknya. Nah, kalau saat ditekan seperti ini adonannya terasa sangat susah keluar dan susah membentuk kuenya, maka adonan sagu kejunya mungkin terlalu keras. Maka kita bisa menambahkan sedikit air pada adonannya, tapi ingat jangan sampai terlalu lembek. Yang penting kita bisa menspuit dan bentuk kue sagunya. Oke, kita aduk kembali. Nah, sekarang tekstur adonan sagu kejunya jadi lebih lembut daripada sebelumnya. Yap, sekarang adonannya menjadi lebih mudah keluar meski tetap perlu sedikit tenaga. Jadi sekarang kita akan langsung saja cetak kue sagu kejunya di atas loyang. Nah, ini adonannya sudah pas, bisa kita spuit dengan baik, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek. Dan untuk bentuk kuenya kita buat bentuk melingkar seperti ini dan mungkin sedikit mirip dengan kue semprit. Nah, gimana hasilnya? Bagus sekali bukan? Jadi tinggal kita bentuk saja semuanya sampai adonannya habis. Oke, ini dia hasilnya. Bagaimana? Bagus kan? Nah, untuk ukuran bahan yang Dapur Sekilas Info gunakan di resep ini ternyata bisa mendapatkan kue sagu keju sebanyak kurang lebih 4 loyang. Ya, mungkin bisa kurang atau bisa juga lebih, tergantung ukuran kue sagu keju yang kita buat. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk proses pengovenan. Oke, sekarang kita akan mulai mengopen kue sagu kejunya. Ini ovennya sudah kita panaskan terlebih dahulu.
Nah, kue sagu keju ini kita akan panggang selama kurang lebih 30 hingga 40 menitan dan kita akan bolak-balik sebanyak 2 kali per 15 menit supaya matangnya merata. Yang bawah kita taruh di atas dan yang atas kita taruh di bawah. Karena tahulah oven tak kering seperti ini matangnya suka tidak merata. Oke, 15 menit pertama kita akan bolak-balik posisinya atas ke bawah dan bawah ke atas sambil kita putar depan dan belakangnya. Nah, kenapa kita juga harus membolak-balik seperti ini adalah karena biasanya pada oven tangkring loyang yang bagian bawah yang sering gosong karena lebih dekat ke sumber panasnya. Oke, jika sudah kita tutup kembali dan nanti kita akan perlihatkan saja hasilnya seperti apa. Jadi sobat, jangan kemana-mana dulu, pantengin terus Dapur Sekilas Info di resep kue kering sagu keju. Oke, setelah kita panggang selama kurang lebih 30 sampai 40 menitan, sekarang kue sagu kejunya admin rasa sudah matang. Ya, ini dia hasilnya, bagus sekali. Kue sagunya tidak ada yang gosong, bisa dilihat bagian bawahnya tidak ada yang kecoklatan ataupun kehitaman. Dan tekstur dari kue sagu kejunya juga bagus dan renyah. Pokoknya sobat di rumah mesti coba juga resep yang satu ini. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Sekilas Info mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.